Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Beberapa hari belakangan ada ramai satu video yang menarasikan bahwa Ustadz Abdul Somad dibaptis. Dan ini juga sudah dibahas ya, baik dari yang seagama dengan Ustadz Abdul Somad maupun dengan saudara kita yang beragama Kristen. Tetapi tadi saya coba cari perihal video tersebut dan memang ada banyak sekali ya. Ada yang menarasikan bahwa ini Ustadz Abdul Somad dibaptis, tetapi juga ada yang menarasikan bahwa Ustadz Abdul Somad tidak dibaptis. Karena itu salah satu di antaranya video yang sudah saya temukan itu, teman-teman, seperti yang ada di layar. Di sini judulnya adalah, ataupun dalam video itu ada tulisan ya, video aslinya sholawatan ya. Mari kita dengarkan dulu ya. Nanti kita akan bandingkan teman-teman bagaimana kronologi, kemudian ada ramai pembahasan perihal narasi bahwa Ustadz Abdul Somad ini dibaptis. Tetapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu ya. Oke, ini mana ya? Ah, ini dia. قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبتي جميع. Jadi jelas teman-teman ya. Jadi di dalam video ini ya, seperti yang ada di judul, katanya video aslinya adalah sholawatan. Lalu kemudian juga ada beberapa netizen yang kemudian berkomentar, di antaranya adalah editan amatir katanya. Di sini di tag Edis TV. Lalu kemudian juga ada yang menuliskan lagian sholawatan di air. Lalu kemudian juga ada lagi di sini, ya Allah katanya tega amat ya yang memfitnah katanya Ustadz Abdul Somad. Semoga Pak Uas tetap beriman kepada Allah katanya. Nah, itu dia teman-teman sekalian. Sekarang mari kita melihat perihal kronologi dari, sebentar ya teman-teman ya, video itu ya. Saya coba tadi lihat teman-teman ya, karena tadi ada videonya ya yang kemudian menunjukkan katanya Ustadz Abdul Somad itu dibaptis ya. Coba sebentar kawan-kawan, tadi saya udah lihat videonya, ini mana ya? Ah, ini seperti yang ada di sini kawan-kawan ya. Oke, jadi seperti yang ada di layar. Ini. Jadi kawan-kawan semua, video ini yang kemudian menjadi ramai ya, cuplikannya yang menjadi ramai perihal narasi Ustadz Abdul Somad itu dibaptis. Sebenarnya saya secara pribadi tidak setuju ya perihal siapapun yang membuat video seperti ini, apakah berasal dari sahabat-sahabat saudara yang beragama Kristen ataupun kemudian yang non Kristen. Tetapi kalau saya secara pribadi, kesannya jadinya seolah-olah bahwa kekristenan menginginkan sekali Ustadz Abdul Somad untuk masuk Kristen ataupun untuk dibaptis. Jadi video yang beredar beberapa hari belakangan yang menarasikan bahwa Ustadz Abdul Somad dibaptis itu tidaklah benar ya. Yang benarnya itu katanya adalah video sholawatan, jadi bukan video Ustadz Abdul Somad dibaptis. Karena itu kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, siapapun yang membuat video ini, saya berharap sih ya, tidak perlu membuat narasi yang seperti itu, karena itu juga bisa memberikan kesan yang kurang baik terhadap kekristenan ya, kesan yang kurang baik terhadap iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab iman kita mengajarkan kita katakan ya kalau ya dan tidak kalau tidak. Ya mungkin saja teman-teman sekalian, tadi saya coba lihat beberapa komentar ya perihal video itu ya, mungkin ada yang iseng-iseng atau seperti apa. Tetapi apapun tujuannya, sebaiknya hal-hal seperti itu jangan dijadikan sebagai bahan untuk bercandaan. Kalau saya melihatnya seperti itu. Saya nggak tahu teman-teman setuju dengan apa yang saya sampaikannya ataupun tidak, tetapi saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak sepakat ya dengan metode, dengan cara-cara yang seperti ini. Apakah niatnya serius ataukah niatnya sekedar iseng saja. Tapi apapun itu, bagi saya ini tidak perlu dan tidak seharusnya dilakukan. Jadi teman-teman sekalian ya, berdasarkan video-video yang sudah beredar tadi saya coba cari ya, seperti yang juga ada di layar ini ya, itu diuraikan bukanlah video baptis, tetapi Ustadz Abdul Somad katanya di sini sedang sholawatan. Nah memang kebetulan ada di ini ya, nggak tahu ini di mana, di pantai, di laut ya, di daerah mana saya nggak tahu teman-teman. Tapi di sini nampak ya, ini sepertinya di laut ya, di laut ya teman-teman, karena di belakangnya kan ada pulau ya, ada pulau kecil ya. Kalau danau sepertinya agak kurang meyakinkan ya. Lebih tepatnya saya lebih menduga ya ini adalah di laut. Makanya juga di sini lagian sholawatan di air katanya. Nah memang kan akhirnya banyak
dari kawan-kawan yang jadi penasaran karena kan posisinya ya Ustadz Abdul Somad ini kan juga menggunakan pakaian yang berwarna putih. Lalu kemudian ya ini kan biasanya kalau kita lihat di dalam kekristenan, orang yang menggunakan pakaian putih itu biasanya apalagi kalau di dalam air yaitu dianggap ataupun dalam hal sedang melakukan baptisan. Nah seperti itu kawan-kawannya. Dan orang ya ataupun bapak yang di samping Ustadz Abdul Somad ini bukan juga seorang pendeta, karena beliau berdua ini sama-sama sedang melakukan sholawatan. Nah tadi kita sudah dengarkan di awal perihal apa namanya lirik dari sholawatannya. Saya nggak ngerti ya arti dari sholawatan itu, tapi di dalam video ini dijelaskan bahwa itu adalah sholawatan. Jadi bagaimana menurut kawan-kawan semua? Teman-teman silakan dipaparkan pada kolom komentar yang tersedia, dan ini adalah banyak komentar ya seperti yang ada di sini ya. Memang banyak dari orang-orang yang beragama Islam ya, seagama dengan Ustadz Abdul Somad, yang kemudian menyampaikan keprihatinannya perihal beredarnya video yang menarasikan seolah-olah Ustadz Abdul Somad dibaptis, dan akhirnya ya kita semua sama-sama tahu bahwa itu tidaklah benar. Nah itu teman-teman ya. Jadi silakan tanggapan kalian dipaparkan pada kolom komentar yang tersedia. Tapi pada kesempatan ini saya mau ingatkan kepada kawan-kawan semua ya, daripada kita apa namanya membahas mengenai Ustadz Abdul Somad dibaptis ataupun dibaptis ya berkepanjangan, karena sudah jelas ya itu tidak benar. Tapi saya mau ingatkan kepada teman-teman semua perihal pelarangan-pelarangan ibadah saudara kita yang beragama Kristen di daerah-daerah tertentu. Teman-teman, ini waktu sekitar 2 minggu yang lalu ya, kita masih melihat ya ada sahabat-sahabat yang sulit melaksanakan kegiatan peribadatan, bahkan ada yang didemo. Oleh karena itu, bila mana ada kawan-kawan di daerahnya ataupun yang sekarang sedang dilarang gerejanya untuk dipakai ataupun untuk beribadah, silakan dipaparkan pada kolom komentar yang tersedia supaya sama-sama kita bisa menyuarakannya, dan berharap sekali supaya kemudian hal itu bisa viral, bisa ramai, dan informasi-informasi seperti ini lebih mudah sampai kepada para penegak hukum, juga pemerintah, baik itu Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI dan juga Pak Gibran sebagai Wapres ya RI, supaya mereka memberikan solusi yang nyata dan konkret perihal kebebasan beragama di bangsa kita Indonesia. Karena hal pelarangan ibadah, kesulitan perizinan mendirikan gereja itu bukan 1-2 kali terjadi, tetapi sudah kesekian kali. Karena itu kita mengharapkan jangan lagi terus-terusan hal seperti ini terjadi di bangsa kita Indonesia, di tengah-tengah kita semua mengakui bahwa bangsa Indonesia, negara Indonesia adalah bangsa dan negara yang berpancasila, yang Pancasilais, ya, mulai dari sila pertama sampai pada sila kelima. Tetapi dalam realitanya masih ada warga negara yang belum merasakan implementasi utuh dari Pancasila itu sendiri, terutama dalam hal kebebasan beragama. Nah ini yang kemudian patut kita suarakan bersama-sama, dan saya pikir lebih baik menggunakan kemampuan, keterampilan, skill kita untuk menyuarakan hal seperti itu daripada membuat narasi-narasi yang seolah-olah seperti yang dalam video sudah kita lihat tadi itu, Ustadz Abdul Somad katanya dibaptis, padahal tidaklah demikian. Karena itu teman-teman sekalian, sekian, salam sejahtera, Tuhan berkati menyertai kita semuanya.